Oke, selamat siang semua. Kembali lagi sama saya, Kadafi, bersama produk Alco, RNW, dan Hanwe. Kali ini saya akan bawakan materi meat floss cheesecake, di mana cake ini menggunakan metode sifon atau mereng, di mana dibagi dua adonan kuning telur dan putih telur, dengan metode pemanggangan Aubin Marie atau dipanggang di atas air. Kita mulai. Bahan-bahannya ada susu cair 45 gram, ada keju fillingnya 63 gram, ada telur 60 gram kurang lebih 4 butir, ada mentega 33 gram, maizena, tepung maizenanya 15 gram, tepung terigu 18 gram, gula pasir 45 gram, putih telur 75 gram, untuk garamnya 2 gram, dan krim oktartar Alco-nya 3 gram, 2 sampai 3 gram. Juga untuk toppingnya kita pakai abon sapi. Kita mulai. Campurkan tepung terigu dengan maizena Alco 15 gram. Aduk, bersihkan, panaskan, rebus air sampai mendidih untuk tim keju dan susu cairnya. Keju filling, dan susu cair dicampur. Aduk menggunakan whisk sambil ditim sampai kejunya larut dengan susunya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai bahannya. Ya, ada pertanyaan, Chef. Ya. Keju filling yang dipakai bisa diganti dengan apa ya? Keju filling bisa diganti dengan cream cheese. Kenapa saya pakai keju filling? Karena keju filling ini rasanya lebih asin, jadi lebih keju banget rasanya daripada cream cheese yang cenderung manis nanti hasilnya. Dengan perbandingan dengan ukurannya yang sama 63 gram.
Udah tercampur seperti ini, tambahkan mentega. Aduk lagi sampai dia larut dan tercampur rata. Kalau udah larut dan tercampur rata seperti ini, tambahkan telurnya, kuning telur, sambil diaduk. Sudah rata kayak gini, tambahkan tepung terigu sama maizena tadi. Aduk sampai rata, jangan sampai ada yang bergumpal. Sudah rata, sisihkan. Kita buat adonan putih telurnya. Untuk adonan putih telurnya, putih telur, tambahkan gula, garam, sama cream of tartar 2-3 gram. Chef, ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Putih berapa biji ya? Mungkin ini putih telurnya mungkin. Putih telur ini tadi 75 gram, kurang lebih 2,5 butir. Oke. Kita mixer sampai dia mengembang. Ada pertanyaan dari Lilah_Cahyono.
Berarti ini mirip cheesecake yang dijual di Indomaret ya? Cheesecake yang dijual Indomaret, cheesecake ada banyak variannya. Ada, ini basicnya saya pakai Taiwan cheesecake. Ada juga punyanya Japanese cheesecake juga. Jadi saya kurang tahu juga yang di Indomaret pakai yang mana. Jadi yang saya pakai basicnya Taiwan cheesecake. Ya. Chef, ada pertanyaan. Apakah mentega yang digunakan bisa diganti dengan margarin? Mentega bisa digantikan dengan margarin, tentu akan mengubah rasanya. Rasanya jadi ya lebih baik pakai mentega kalau soal rasanya nanti. Oke. Ini udah berjejak seperti ini, udah ngembang. Dia udah nggak turun, dia udah lancip seperti ini, udah selesai. Chef, Ya. ada pertanyaan. Apakah gula pasir yang digunakan bisa diganti dengan gula halus? Bisa, gula pasir bisa diganti dengan gula halus dengan timbangan yang sama. Adonan putih telur ambil sedikit, campurkan ke adonan kuning telurnya, aduk. Fungsinya agar dia lebih ringan, nanti dituang di adonan putih telur. Masukkan ke adonan putih telur, aduk. Sampai rata seperti ini. Untuk ya, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Iya. Chef, ini pakai teknik oven Mary ya di bawah Iya. pakai air. Benar. Jadi kita pakai dua loyang untuk cetakan untuk cake-nya. Kita pakai loyang ukuran 10 kali 24 dengan tinggi 5 cm. Untuk di bawahnya yang diisi air nanti saya pakai loyang ukuran 26 kali 26. Kita kasih air sampai tinggi airnya di dalam loyang 1 cm. Jadi kalau pakai loyang yang lebih besar pun tidak apa-apa, cuman tinggi airnya 1 cm saja. Taruh di atasnya, lalu tuang adonannya.
Sudah rata, tambahkan abonnya. Taburkan di atasnya sampai rata, penuh. Ya, ada pertanyaan? Chef, ada pertanyaan. Abon yang digunakan bisa nggak selain abon sapi? Bisa, pakai abon aja, apa aja bisa, atau pakai keju parmesan juga bisa, keju cheddar juga bisa diparukan di atasnya. Sudah seperti ini, kita oven dengan suhu, kalau pakai oven ini pakai suhu bawah aja 160 derajat. Kalau pakai oven yang besar itu, yang convection itu, yang gas pakai listrik itu atas bawah 160. Kita oven selama 45 menit. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan dari Angelina Febrianti. Iya. Kalau pakai otang bisa nggak, Chef? Bisa, karena yang dibutuhkan hanya suhu bawahnya. Kalau pakai otang, apinya sedang saja. Usahakan stabil, dikira-kira 160 derajat seperti itu, seperti oven yang di sana itu. Jadi metodenya juga sama aja. Jadi nggak usah khawatir gosong, karena bawahnya kita kasih air, dia nggak akan gosong bawahnya. Tinggal kita maintain tasnya aja, ya, jangan sampai gosong. Ada pertanyaan lagi dari Lilah_Cahyono. Di oven berapa lama, Chef? Ini 45 menit sampai dia coklat atasnya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya tes pakai maizena alpo karena dia putih, tidak mangkak. Ada banyak maizena dijual di luaran itu putihnya nggak seperti ini, putihnya agak mangkak gitu. Ini hasilnya tetap putih di adonan kuenya juga. Jadi untuk fla juga dia tetap putih, bening. Dia nggak putihnya nggak ada hitam-hitamnya gitu, nggak ada coklat-coklatnya gitu. Dia putih bersih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan, Chef. Air yang digunakan mengisi loyang itu boleh pakai air hangat atau biasa? Bisa pakai air hangat, air biasa juga bisa, karena fungsinya cuma menahan panas dari bawahnya agar tidak gosong. Dan dia tujuannya juga dikasih air agar adonan di dalamnya itu tetap moist, tetap creamy. Ada yang ditanyakan lagi? Chef, ada pertanyaan. Kalau di loyangnya itu tidak dialasi dengan kertas roti, itu apa yang terjadi sama rotinya, Chef? Hasilnya? Iya. Untuk loyang yang 10x24 tadi dialasi kertas roti, tidak perlu dikasih margarin atasnya. Jadi tujuannya
nanti setelah matang kalau kita tuang, kita balik, itu dia nggak lengket bagian bawahnya, jadi langsung lepas, kita nggak perlu repot takut lengket di bagian bawahnya. Nanti kalau lengket di bagian bawahnya, cake-nya bisa patah, bisa jelek hasilnya. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, jadi nanti hasilnya setelah 45 menit hasilnya akan seperti ini. Jadi hasil cake-nya dia ada kayak krimnya gitu, basah di dalam, lembek di dalamnya, tapi dia tetap kokoh. Jadi nggak usah khawatir kalau dia dialas pakai air, dia nanti bawahnya tetap moist, tetap basah seperti habis dikukus, kayak roti yang dikukus, tapi atasnya gosong kayak di oven. Chef ada pertanyaan, resep ini bisa diterapkan untuk sistem kukus nggak? Nggak bisa, karena ini harus dipanggang bagian atasnya. Dia nggak, kalau dikukus jadinya jelek. Untuk resep dan video hari ini nanti kita share di IG-nya, kita share resepnya, kita juga share video hasil hari ini di IGTV-nya. Dan jangan lupa minggu depan ada materi lain dari Pak Lila. Jangan lupa follow untuk mendapatkan notifikasinya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat ilmu yang kita berikan hari ini.